Panas kita akan tampilkan kepada Anda dan juga saudara serta Mas Agus bagaimana soal pilihan presiden. Ini dia, kita lihat bersama pilihan presiden. Nah, ini dia hasilnya. Ternyata kalau yang dulunya milih Pak Prabowo ini ternyata memilih Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin sesuai dengan video pada saat itu dukungan ajakan untuk memilih dari Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin. Kemudian pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin ini bisa dikatakan beda tipis lah ya, tipis-tipis sekali. Apa yang bisa Anda baca dari sini? Ya, jelas kita lihat memang kalau tadi kaitannya dengan endorsement ini dan tadi ya kalau Mas Agus bilang kok kayaknya dejavu begitu dengan Pilpres kemarin begitu. Nah, ini lagi-lagi kita lihat bahwa memang kandang banteng begitu di Jawa Tengah ini kembali diusik di Pilkada Jateng untuk kali ini. Dan kita lihat dari sebaran pemilih Pilpres pun ini pemilih yang dulunya memilih Ganjar Mahfud ini juga tidak sepenuhnya mengalirkan dukungan kepada Andika Hendi. Tapi juga ada yang sebagian itu sekitar tadi 30-an% itu melabuhkan pilihannya ke Ahmad Lutfi. Nah, ini kita bisa jelaskan bahwa pilihan ini tidak semata bahwa ketika di Pilpres kemarin ini memang pemilih loyal untuk Ganjar maupun Mahfud maupun PDIP yang mengusungnya. Tapi lebih ke soal figur Jokowi tadi. Dan saja untuk di Prabowo memang sebaran 53,6% yang dulunya memilih Prabowo dan sekarang memilih Ahmad Lutfi dan Taci Yassin ini jelas menjadi konfirmasi atas ya tadi adanya dukungan atau ajakan memilih dari Presiden Prabowo di dalam konten video dan itu menjadi semacam bisa dikatakan ya endorsement ya juga bisa dikatakan sebagai instruksi begitu untuk tetap memilih pasangan Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin. Ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana soal pengaruh terhadap pilihan para warga Jawa Tengah. Kita akan lihat, tampilkan. Oke, ini dia. Kita lihat. Nah, ternyata Joko Widodo 56,3% berpengaruh kepada Ahmad Lutfi dan juga pemilih Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin 56,3%. Sementara untuk Bu Mega ini masih memilih untuk pasangan Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihardi. Kemudian yang cukup mengejutkan adalah nama Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Yeah. Nah, ini apa yang bisa Anda baca dan juga jelaskan kepada kami soal ini? Mungkin jawaban ya pertanyaannya terakhir tadi ya munculnya nama Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul ini. Jelas dalam beberapa survei terakhir nama Bambang Pacul ini kami sudah melihatnya atau melakukan menakar begitu bahwa sosok atau figur dari Bambang Pacul sebagai kader PDIP yang memiliki pengaruh yang cukup besar terutama di kalangan pemilih muda. Jadi dari Gen Z sampai milenial muda. Dan nanti kita bisa lihat. Dan ini memang memberikan pengaruh atau sumbangan sebagai representasi PDIP dan juga memastikan soliditas para pemilih PDIP di ceruk muda tadi untuk tetap memilih Andika Hendi. Nah, saya tanya dulu nih ke Mas Agus. Mas Agus, seberpengaruhkah kemudian sosok dari Bambang Pacul ini untuk bisa di Pilkada Jawa Tengah untuk preferensi pilihan dari warga Jawa Tengah, Mas Agus? Ya, Adesti, saya kira pengaruhnya cukup lumayan ya. Artinya sebelum pasangan calon ditentukan, Mas Bambang Pacul itu di beberapa lembaga survei kan juga muncul gitu, dan itu cukup lumayan tinggi kayak gitu. Itu yang pertama. Kedua, pengaruhnya di PDIP itu Bambang Pacul itu sangat kuat gitu. Artinya memang pemilih loyal PDIP di Jawa Tengah itu sudah sangat mengenal sosok Pak Bambang Pacul.
dan kemudian mungkin dari situ banyak yang dari survei yang ada sebenarnya juga menginginkan justru Bambang Pacul yang juga bisa maju di gelaran pilkada. Oke, cukup menarik juga soal Bambang Pacul ini yang ternyata juga punya pengaruh besar begitu ya untuk preferensi pilihan dari warga Jawa Tengah. Kita akan tampilkan lagi selanjutnya, masih ada selanjutnya grafisnya. Oke, untuk partai politik, preferensi dari partai politik, pilihan partai politik kita akan tampilkan kepada Mas Agus dan juga Mas Yohanes. Ini dia preferensi politik ini untuk pilihan partai politik 2024. Ternyata kalau kita lihat PDI Perjuangan masih 52,6%, kemudian pemilih PKB juga tinggi untuk memilih Ahmad Lutfi Tachiasin, kemudian juga Partai Amanat Nasional juga cukup tinggi untuk bisa memilih Ahmad Lutfi dan juga Tachiasin Maimun. Tapi yang kemudian menarik adalah begini, PDI Perjuangan 52,6%, tapi masih ada 36,9% ternyata Mas Yohanes yang memilih Ahmad Lutfi dan juga Tachiasin Maimun di pilkada serentak. Ya, jelas dari sini ini adalah jawaban atas tadi ya, baik tesis-tesis yang tadi sudah diajukan di awal, bagaimana pengaruh dari Jokowi yang di menit-menit akhir begitu turun bersama paslon 02 Ahmad Lutfi dan Tachiasin untuk keliling belusukan, turun ke lapangan. Ini yang menempel di para benak terutama pemilih PDIP sebagai sosok yang akhirnya bisa membawa pengaruh untuk sumbangan suara ke Ahmad Lutfi dan Tachiasin. Ada 30-an% dan hanya menyisakan 50-an% pemilih loyal untuk PDIP. Jelas ini merupakan suatu tadi yang saya bilang kandang banteng terusik di sini. Lalu tadi dejavu yang terjadi di Pilpres tampaknya terulang di sini. Masih ada residu-residu Pilpres yang kemudian kental terasa di Pilkada Jawa Tengah, betul? Ya jelas, karena memang figur Jokowi yang dalam persepsi masyarakat Jateng, karena kalau kita lihat dari alasan memilih dalam survei exit poll kami yang dilakukan kemarin juga, bahwa figur yang merakyat ini yang jadi pertimbangan pertama bagi para pemilih di Jateng untuk memilih kepala daerah mereka. Dan sosok figur itu. Sosok figur yang merakyat. Dan di sini Jokowi ini tentu masih mewakilkan sosok itu. Jadi, dan dilihat nih Pak Jokowi mendukung siapa, maka itulah yang akan dipersepsikan gitu, diasumsikan oleh para pemilih ini sebagai ya sosok yang merakyat juga. Jadi bisa dikatakan jadi manut dalam tanda kutip. Artinya begitu. Jadi ada rekomendasi dari Jokowi yang tadi memang ada pengaruh yang sangat besar. Ya jelas ini hasil kemarin sampai 59,3% itu ya itu merupakan suatu kita tidak bisa pungkiri bahwa di situ ada faktor-faktor endorsement di dalamnya. Namun kalau kita lihat di Andika dan Hendy 40,7%, ini juga merupakan suatu bisa dikatakan sebagai capaian tersendiri ya. Karena memang di tengah gempuran yang masih bisa bertahan, masih bisa menunjukkan sisi perlawanan dan walaupun memang dalam versi hitung cepat pasangan ini hanya mampu di sekitar angka 40-an%. Namun tentu saja kita masih harus menunggu dari hasil resmi penghitungan KPU. Kita masih terus menanti dan juga mengawal bagaimana hasil resmi dari penghitungan dari KPU, termasuk juga Mas Agus juga dan juga warga Jawa Tengah juga diminta untuk sabar dulu begitu ya, karena memang kita tetap harus menunggu dari pengumuman dan juga penghitungan resmi dari KPU. Walaupun memang kita sudah melihat banyak sekali hasil hitung cepat versi berbagai pihak begitu, salah satunya adalah Litbang Kompas. Terima kasih Mas Agus telah bergabung bersama kami, matur suwun, dan juga Mas Yohanes terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi.